Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibna adam tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan bahaskan satu tajuk mengenai hikam atau kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali karramallahu wajhah. Beliau berkata bahwa ajibtu lil bakhili yasta'jilul faqra alladhi minhu haraba wa yafutuhu al-ghina alladhi iyyahu talab fa ya'ishu fid dunya 'aishal faqara wa yuhasabu fil akhirah hisabal aghniya. Wa ajibtu lil mutakabbir alladhi kana bil amsi nutfatan wa yakunu ghadan jifatan. Wa ajibtu liman syakka fillahi wa huwa yara khalqallah. Wa ajibtu liman nasiyal mauta wa huwa yara al mauta. Aku heran kepada orang yang pelit, kedekut, bakhil. Ia mempercepat kefakiran yang sesungguhnya ia hindari. Aku heran kepada mereka yang bakhil, ia ditinggalkan oleh kekayaan yang sesungguhnya ia cari. Ia hidup di dunia dengan cara hidup orang fakir dan kelak di hari kemudian akan dihisap dengan hisap orang kaya. Aku pun heran kepada orang-orang yang sombong. Padahal ia bermula dari air mani dan akan berakhir menjadi bangkai. Aku pun heran kepada orang yang meragukan Allah Subhanahu wa taala, sementara setiap hari ia menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku heran kepada orang yang melalaikan kematian, sementara setiap saat ia mendengar dan melihat kematian itu terjadi. Subhanallah. Kalimat untaian hikmah yang begitu dahsyat bagi setiap orang yang mendengarkan, akan merasakan betapa hikmah ini dapat menjadi guidance, panduan di dalam kehidupannya. Coba lihat dan perhatikan. Tidak ada baiknya sedikit pun menjadi orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang pelit. Karena di dunia sesungguhnya dia, cara hidup yang dia praktikkan adalah cara hidup orang fakir. Apa bukti kefakirannya? Dia tidak mau share, membagi apa yang ia miliki. Bukankah ketidakmauan membagi itu adalah sebuah kefakiran, sebuah kelemahan? Karena itu di akhirat sebaliknya, walaupun di dunia dia hidup dengan cara orang fakir, yang sesungguhnya orang fakir miskin itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tetapi bagi mereka yang bakhil, cara hidupnya saja seperti orang fakir. Karena tidak mau bersedekah, share apa yang ia dapatkan, apa yang ia miliki. Namun di akhirat dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang agniya, yang kaya. Hisabnya tentunya tidak sama dengan orang-orang fakir. Lebih awal orang fakir dihisab oleh Allah SWT. Tentunya jika ia masuk surga akan lebih awal pun mendapatkan surga. Jika ia mendapatkan neraka, fa na'udzubillah, tentunya lebih awal. Nah demikian pula orang-orang yang
pelit, kedekut, dan bakhil. Dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kaya. Di akhir hisabnya banyak soalannya, peluang untuk masuk ke dalam azab Allah, menerima azab Allah itu jauh lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Lalu perkara kedua yang Sayyidina Ali katakan bahwa aku pula sangat heran kepada orang-orang yang sombong. Padahal jika ia memperhatikan asal muasal kejadian itu dari air mani yang jika dikumpulkan lalu kemudian dimasukkan ke satu tempat lalu dia jual, maka itu jarang sekali, bahkan praktis orang tidak mau melihatnya, tidak mau membelinya. Begitu rendahnya air mani jika dikeluarkan, jika diperjualbelikan. Nah, perhatikan asal muasal kita semua dari air mani yang sangat hina, tidak ada nilainya kalau diperjualbelikan. Lalu mengapa engkau sombong? Dan ingat pula akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Lihat, jika kita sudah mati, maka tak seorang pun melihat diri kita. Jika kematian kita itu termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka tentunya makbarah, kubur akan mengatakan ahlan wa sahlan bika ya akhil habib. Selamat datang wahai saudaraku, kekasihku. Ana mushtaqun jiddan mundu antam syia alal ardi. Aku sangat merindukanmu sejak engkau berjalan di atas perutku, sejak engkau berjalan di atas punggungku, sejak engkau berjalan di atas bumi. Wa u'idu laka, dan aku akan persiapkan untukmu. Yang pertama sekali, wasi'u ardi. Aku akan memperluas tempatku, yakni kuburan ini, menjadi yang sangat luas. Wa yuftahu an-nafidhata minal jannah. Lalu kemudian akan dibukakan jendela kenikmatan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tetapi jika jenazah, mayit, bangkai yang datang itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka kata kubur, la ahlan wala sahlan laka wa inni ubagiduka mundu antam syia'al ard. Tidak ada kata selamat datang kepadamu dan aku sangat membencimu sejak engkau berjalan di atas punggung, kata bumi. Aku pun akan menyiapkan dua sambutan kepadamu, yakni udayyiku ardi. Aku akan menyempitkan tanahku sehingga tulang rusukmu yang sebelah kanan akan berpindah ke sebelah kiri, demikian pula sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuftahu laka, dan akan dibukakan untukmu an-nafidhata, jendela minan nar, dari neraka. Panash'uru, dan lalu kemudian kita akan merasakan betapa beratnya masa penantian di alam barzah, karena kita akan senantiasa merasakan siksaan setiap hari dan setiap saat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu perkara ketiga yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah merasa heran adalah, aku heran kepada orang-orang yang meragukan keberadaan wujudnya Allah. Padahal setiap hari ia menyaksikan ciptaan Allah. Setiap saat memandang kepada jagat alam raya, ia saksikan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ia mencari rezeki, itu pun adalah minallah. Aku sangat heran, kata Sayyidina Ali. Karena itu, supaya keheranan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini tidak terjadi pada diri kita, maka yakinlah akan wujudnya Allah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka perhatikan dirimu apa yang kamu lakukan. Sehingga dengan keyakinan akan wujudnya Allah, kita dapat selalu merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Maka amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan salihan maqbulah. Lalu perkara terakhir yang Sayyidina Ali merasa heran adalah, aku heran kepada orang yang melalaikan kematian. Padahal setiap saat ia mendengar dan melihat kematian itu terjadi. Subhanallah. Kematian itu adalah babun, pintu. Setiap orang akan melalui pintu itu.
Karena itu jangan lalai, jangan alfa bahwa kematian itu akan datang kepada kita tanpa sebelumnya diinformasikan bahwa detik ini, menit ini, jam ini Anda akan mati. Nah, kesehatan yang kita alami sekarang bukan menjadi jaminan kita tidak akan mati. Demikian pula sakit yang kita rasakan bukan menjadi jaminan kita akan mati. Sebab apa? Kematian itu ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Cara, lalu kemudian tempat dan waktu itu yang sangat rahasia, hanya Allah yang maha besar, yang maha tahu kematian itu kapan akan terjadi pada kita semua. Mudah-mudahan renungan singkat apa yang kita baca pada pagi ini dapat menjadi satu hikmah panduan untuk kita bersikap dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.